Sabdo palon nagih janji satriya biningit Dharma Gandul 7. Lantas Nyi Ageng Ampel berkata lagi, "Cucuku, dengarkanlah, aku akan menceritakan 4 kisah lama yang bisa dijadikan suri toladan." Dalam sebuah kitab hikayat telah diceritakan, di tanah Mesir yang benar cerita di tanah Israel atau Israel, penulis Dharma Gandul membuat kesalahan di sini. Ini membuktikan sang penulis bukan misionaris Kristiani, seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan akhir-akhir ini. Jika benar sang penulis adalah misionaris Kristiani, mana mungkin melakukan sebuah kesalahan semacam ini, di mana kisah Nabi Daud dikatakan cerita dari Mesir. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah jelas diketahui Daud adalah orang Israel dan Raja Israel, dan seorang Kristiani tak mungkin akan salah jika bertutur tentang Daud dan Israelnya, bahwa pernah suatu ketika putra Kangjeng Nabi Daud pernah merebut tahta ayahandanya. Nabi Daud sampai harus meloloskan diri dari kerajaan, dan sang putra mengukuhkan diri sebagai raja. Tidak berapa lama Nabi Daud berhasil merebut kerajaannya. Sang putra lari dengan menunggang kuda ke hutan. Kuda berlari tak bisa dikendalikan hingga sang putra tersangkut pohon dan batu, dan tewas dengan tubuh tersangkut pada sebatang pohon. Itulah yang disebut hukum Allah. Ada lagi cerita dari Prabu Dewata Cengkar. Dia juga merebut tahta ayahandanya. Dikutu oleh sang ayah menjadi raksasa. Setiap hari harus memakan daging manusia. Tidak berapa lama kemudian datanglah seorang Brahmana dari tanah seberang atau India ke Jawa, bernama Aji Saka, membawa kesaktian di tanah Jawa. Seluruh masyarakat Jawa mengasihi Aji Saka dan membenci Dewata Cengkar. Aji Saka diangkat menjadi raja. Dewata Cengkar dilawan hingga lari menceburkan diri ke samudra, berubah menjadi buaya. Tidak berapa lama kemudian meninggal. Ada lagi cerita dari negara Lokapala. Sang Prabu Danaraja berani melawan ayahandanya. Hukuman yang diterima juga tak jauh beda dengan cerita sebelumnya. Semua menemui kesengsaraan. Dan sedangkan kamu melawan ayah tanpa dosa, pastilah kamu menemui kesengsaraan. Jika kelak meninggal, pasti akan masuk neraka. Itulah hukum Allah bagimu. Mendengar penuturan sang nenek, sang Prabu Jimbun dalam hati merasa menyesal. Akan tetapi semua sudah terlanjur. Nyi Ageng Ampel masih meneruskan penuturannya. Ketahuilah dirimu itu diperalat oleh para ulama dan para bupati. Mengapa kamu menurut saja? Yang akan menerima kesengsaraan pastilah hanya dirimu seorang. Sudah kehilangan ayah, seumur hidup namamu akan tercemar. Kebanggaan apa yang kamu dapatkan unggul berperang dengan ayah sendiri yang patut dihormati. Walau kamu bertaubat kepada Yang Maha Kuasa, menurutku tidak akan diterima taubatmu. Kesalahan pertama, kamu berani melawan ayahanda sendiri. Kesalahan kedua, berani menentang raja. Kesalahan ketiga, membalas kebaikan dengan kejahatan.
serta melakukan perusakan dan pembunuhan tanpa ada dosa. Ingat, Adipati Panaraga, Bathara Katong, dan Adipati Pengging, Adipati Andayaningrat tidak akan mungkin bisa menerima kehancuran Majapahit. Pasti mereka akan membela ayah mereka. Menghadapi hal itu saja sudah sangat berat buatmu. Banyak lagi penuturan Nyi Ageng kepada Prabu Jimbun. Sesudah Sang Prabu selesai dinasehati, lantas disuruh pulang ke Demak, serta disuruh mencari kemana perginya ayahandanya. Jika sudah ditemukan supaya diminta pulang kembali ke Majapahit, sebelumnya diminta mampir ke Ngampel Gading. Akan tetapi jika tidak berkenan, tidak boleh dipaksa. Sebab jikalau sampai membuat kemarahan beliau lagi dan sampai mengeluarkan kutuk, pasti akan terjadi kutukan itu. Sesampainya di Demak, Sang Prabu Jimbun melihat seluruh prajuritnya tengah bersukacita dan bersenang-senang merayakan kemenangan. Sedangkan para santri semua memukul rebana sembari bersikir, mengucapkan syukur dan suka di hati, melihat Sang Prabu pulang sembari membawa kemenangan. Sunan Penang menyambut kedatangan Sang Prabu Jimbun. Sang Raja lantas melaporkan kepada Sunan Penang bahwa Majapahit sudah bisa dijebol. Seluruh kitab-kitab Buddha sudah dibakar semua, serta melaporkan bahwasanya ayahandanya berikut Raden Gugur lolos dari istana, sedangkan Patih Majapahit tewas di tengah medan peperangan. Putri Cempa dibawa mengungsi ke Penang. Semua prajurit Majapahit yang menyerah dipaksa masuk Islam. Mendengar laporan Sang Prabu Jimbun, Sunan Penang tertawa sembari mengangguk-angguk dan berkata, kalau sudah sesuai dengan apa yang sudah dilihatnya secara gaib. Sang Prabu berkata lagi, sebelum pulang ke Demak menyempatkan mampir ke Ngampel Denta, sowan kepada Eyang Nyi Ageng Ngampel, melaporkan kepada beliau jika baru saja berhasil menjebol Majapahit dan meminta restu untuk menjadi raja. Akan tetapi di Ngampel malah dimarahi habis-habisan, karena menurut beliau dirinya tidak bisa melihat kebaikan Sang Prabu Brawijaya. Sesudah itu diutus oleh beliau agar mencari jejak kepergian ayahandanya. Semua yang diucapkan Nyi Ageng Ngampel dihaturkan semua kepada Sunan Penang. Sesudah mendengar penuturan Sang Raja, di dalam hati Sunan Penang merasa menyesal, menyadari kesalahannya, di mana dirinya tidak mengingat semua kebaikan Sang Prabu Brawijaya yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi perasaan sesal itu segera ditepis dengan ucapan bahwasanya tindakan menjebol Majapahit itu sudah benar, karena Sang Prabu Brawijaya dan Patih tidak mau memeluk agama Islam. Sunan Penang lantas berkata bahwasanya seluruh penuturan Nyi Ageng Ngampel tidak perlu dirisaukan, sebab akal seorang wanita itu pasti kurang sempurna dibandingkan dengan akal pria. Lebih baik usaha menjebol Majapahit terus dilanjutkan. Jikalau Prabu Jimbun menuruti nasihat Nyi Ageng Ngampel Denta, Sunan Penang memutuskan hendak pulang ke Arab. Prabu Jimbun berkata kepada Sunan Penang bahwasanya jikalau tidak menuruti perintah Nyi Ngampel, pastinya akan mendapatkan kutuk yang tidak baik.
Oleh karenanya dirinya merasa takut. Sunan Penang memberikan jalan keluar kepada Sang Prabu. Jikalau memang Sang Prabu Brawijaya diusahakan kembali ke Majapahit, maka Sang Prabu Jimbun harus menghadap dan memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Namun jika hendak diangkat kembali menjadi raja, jangan diangkat di Jawa, sebab pastinya akan menjadi penghalang bagi mereka yang hendak memeluk agama Islam. Seyogyanya dikukuhkan sebagai raja di luar Pulau Jawa, di mana saja di wilayah Majapahit asal tidak di Pulau Jawa. Sunan Giri lantas menyambung, dia berpendapat jalan yang terbaik agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah yang berkelanjutan. Sang Prabu Brawijaya beserta para putra-putra yang masih memiliki kuasa di beberapa daerah, seyogyanya ditenung atau disantet saja. Membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya. Sunan Penang dan Prabu Jimbun akhirnya menyetujui pendapat Sunan Giri tersebut. Berganti cerita, perjalanan Sunan Kalijaga yang tengah berusaha melacak jejak Sang Prabu Brawijaya hanya didampingi 2 orang murid. Perjalanan mereka terlunta-lunta. Setiap desa dimasuki hanya demi mencari kabar berita. Perjalanan Sunan Kalijaga sampai di pesisir timur Pulau Jawa, di mana di sanalah Sang Prabu Brawijaya tengah berada. Perjalanan dari Prabu Brawijaya sendiri sudah sampai di Belambangan. Karena rombongan merasa lelah, lantas beristirahat di samping danau. Pada saat itu suasana hati Sang Prabu sangat gelap. Yang menghadap di depan beliau hanya 2 orang abdi terkasih, tak lain adalah Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Kedua abdi ini terus mencoba menghibur hati Sang Prabu agar tidak terus larut dalam kesedihan. Karena kejadian yang baru dialami, tidak berapa lama datanglah Sunan Kalijaga menghaturkan sembah di bawah kaki Sang Prabu. Sang Prabu lantas bertanya kepada Sunan Kalijaga, "Sahid, mengapa kamu ada di sini? Ada perlu apa menguntit perjalananku?" Sunan Kalijaga menjawab, "Sowan hamba ini diutus oleh putra Paduka untuk mencari keberadaan Paduka. Jika bertemu dimanapun, agar supaya sembah sujud sang putra dihaturkan kepada Paduka. Memohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat, yang telah berani merebut tahta. Disebabkan kebodohan hati seorang muda yang belum memahami tata krama, terlalu lancang menuruti keinginan hati agar bisa menjadi seorang raja yang mempunyai banyak wadyabala dan dihadap oleh banyak bupati. Dan saat ini putra Paduka telah menyadari segala kekeliruannya, di mana dia yang telah memiliki seorang ayah raja besar yang telah mengangkat derajatnya dari orang rendah menjadi seorang adipati Demak, akan tetapi balasannya seperti ini. Saat ini putra Paduka telah menyadari, setelah Paduka lolos dari istana dan tidak diketahui lagi keberadaannya, putra Paduka merasa menyesal dan takut mendapatkan hukuman Tuhan. Oleh karenanya hamba diutus untuk melacak keberadaan Paduka. Pesannya, jika bertemu di mana saja diharapkan sudilah kiranya kembali ke Majapahit
kembali bertahta seperti sedia kala. Menguasai para prajurit dan dihadap para punggawa, Lestari menjadi sesepuh yang dihormati oleh para putra dan cucu serta para kaula alit, dihormati dan dimintai restunya. Jikalau Paduka berkenan pulang, putra Paduka rela menyerahkan tahta kembali kepada Paduka. Putra Paduka berserah diri hidup dan matinya kepada Paduka. Namun jika diperkenankan, putra Paduka hanya memohon agar dimaafkan segala kesalahannya yang telah dibuat dan agar diperkenankan tetap menjabat sebagai Adipati Demak seperti yang sudah-sudah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan menerima tahta kembali, jika menginginkan mendirikan istana di mana saja, walaupun di lereng gunung pun, dimanapun yang Paduka senangi, putra Paduka akan membuatkan dan akan menjamin sandang dan pangan Paduka. Akan tetapi memohon agar berkenan memberikan pusaka atau tahta tanah Jawa. Tahta diminta dengan segala kerendahan hati dan kerelaan hati. Sang Prabu Brawijaya berkata, "Telah kudengar semua penuturanmu, Sahid. Akan tetapi tidak aku pedulikan lagi, sebab diriku sudah kapok mendengarkan ucapan para santri yang mempunyai mata 7 buah, maksudnya banyak akalnya. Dan semua mata tersebut mata yang dilapisi, sehingga tidak terang dan jelas penglihatannya. Baik di muka, tapi memukul dari belakang. Kata-katanya hanya manis di bibir, akan tetapi hatinya penuh dengan debu kotoran yang dilemparkan ke wajahku, sehingga butalah mataku ini. Sudah aku berikan kebaikan, balasannya bagaikan tingkah makhluk yang berekor. Apa salahku sehingga dirusak tanpa dosa, meninggalkan segala tata cara dan etika manusia, mengobarkan peperangan tanpa tantangan? Apakah memakai cara babi sehingga tidak memakai etika manusia?" Mendengar jawaban Sang Prabu, Sunan Kalijaga merasa ikut bersalah karena secara tidak langsung ikut membiarkan kehancuran Majapahit. Dalam batin sangat-sangat menyesal. Semua sudah terlanjur. Sehingga akhirnya keluarlah keluhannya. Apapun kemarahan yang Paduka ungkapkan, tetap akan hamba jadikan jimat utama, hamba junjung dan hamba ikat di atas rambut kepala, hamba letakkan di ubun-ubun. Semoga bisa menambahi cahaya nubuat yang bening, sehingga membuat keselamatan bagi hamba dan semua putra dan cucu Paduka. Karena hamba sudah menyadari kesalahan ini, apalagi yang hendak hamba minta, kecuali hanya kerelaan Paduka untuk memberikan maaf. Lantas kalau boleh hamba bertanya, selanjutnya Paduka hendak pergi kemanakah? Sang Prabu Brawijaya menjawab, "Sekarang aku memutuskan hendak ke Pulau Bali, menemui adikku Prabu Dewa Agung di Klungkung. Aku hendak memberitahu segala tindakan patah menganiaya orang tuanya sendiri yang tanpa dosa. Aku hendak meminta adikku Prabu Dewa Agung untuk menghubungi seluruh raja bawahan Majapahit di luar Pulau Jawa agar mempersiapkan diri dengan persenjataan perang lengkap. Serta aku hendak meminta tolong kepada adikku Prabu Dewa Agung
agar Adipati Palembang diberitahu jikalau kedua anaknya sesampainya di Jawa sudah aku angkat sebagai bupati. Akan tetapi tidak tahu jalan yang benar dan berani melawan ayah dan rajanya sendiri, aku hendak meminta kerelaan Adipati Palembang untuk merelakan anaknya Raden Kusen atau Ginsan Adipati Terung Pecatanda aku bunuh. Bahkan melalui adikku Prabu Dewa Agung, aku hendak meminta tolong menghubungi Hong Te di Cina untuk mengabarkan bahwasanya putrinya yang menjadi istriku telah melahirkan seorang cucu baginya, Raden Patah Adipati Demak. Tapi tidak tahu jalan yang benar, berani melawan ayah dan rajanya, aku juga hendak meminta kerelaan Hong Te untuk merelakan cucunya aku bunuh. Tidak hanya itu, aku juga akan mengutus Prabu Dewa Agung untuk menghubungi keraton Cina, meminta bantuan prajurit dengan persenjataan lengkap, dan segera datang ke Bali bersiap menggempur Jawa. Pasti Raja Cina masih memperhatikan nama besarku. Pasti Raja Cina tidak tega melihat raja yang sudah bungkuk terlunta-lunta seperti aku. Nama besarku pasti akan membuat prajurit Cina bakal dikirimkan ke Bali. Akan aku kerahkan semua pasukan tadi menyerang tanah Jawa, merebut tahtaku kembali. Sekarang jika memang harus terjadi perang besar antara ayah melawan anak, aku sudah tidak peduli lagi, sebab diriku selama ini tidak pernah memulai membuat kesalahan. Diriku selama ini tidak pernah meninggalkan tata cara seorang raja bijak. Bersambung. Nuwun, nuwun, nuwun.